Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus, 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 ku serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Yesus, 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 ku buka hatiku, mari masuklah, sertai aku. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas hidup kami hari ini, dan kami sebagai milik-Mu akan terus mengisi hidup kami dengan menaburkan iman di dunia yang mulai surut akan iman dalam kasih-Mu. Pakailah mulut hamba untuk bersaksi, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, penyertaan-Mu dalam pencerahan ini. Semoga berkenan menarik kembali jiwa-jiwa tersesat dari jalan-Mu agar kembali kepadamu. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, aku disuruh Tuhan untuk membaca dari Injil Lukas. Injil Lukas, perumpamaan tentang uang mina. Lukas 19 ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Lukas 19 ayat 26, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu tentang perumpamaan uang mina. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita lihat dari perumpamaan tentang uang mina ini, jelas sekali bahwa Yesus Kristus berkata tegas dan keras pada kita, bahwa seterunya yang menyimpan mina dalam sapu tangan pasti dihukum mati di hadapan raja. Siapa rajanya? Yesus Kristus sendiri. Nah, hamba pertama, hamba kedua itu menghasilkan 10 mina dan 5 mina. Dan mereka adalah hamba yang baik, yang dalam perkara kecil pun mereka tetap setia. Nah, di sini ditekankan untuk hamba yang ketiga, yang tetap menyimpan 1 mina. Hamba ketiga dinilai jahat dan dihakimi, dihukum mati di hadapan raja.
Hamba ketiga ini adalah hamba yang jahat, kata Yesus. Hamba ketiga adalah pengikut Kristus yang jahat, yang berpikiran jahat, tidak berbuat baik, serta tidak setia pada perkara kecil, hingga berpikiran negatif tentang Yesus dan tidak mau memikul salib, mengembalikan salib hidupnya pada Yesus, dan tidak mengakui Yesus adalah rajanya di dunia dan di surga. Dipikirnya dengan mengembalikan salib Yesus, dengan tuduhan pikiran negatifnya, dia sudah tidak jadi hamba raja lagi. Padahal tanda salib, baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa diputuskan, dihapuskan, dilenyapkan dari jiwa raganya. Sebab itulah ikatan pengikut Kristus dengan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan tercatat namanya di kerajaan surga Yesus. Aku bersaksi memang saat ini Yesus sudah jadi raja dan duduk di singgasananya. Dan sejak Yesus diangkat ke surga sampai detik ini dan kekal abadi selama-lamanya. Aku lihat Yesus penuh kemuliaan duduk di singgasananya yang terang bercahaya. Sewaktu aku dibawa kedua kalinya ke surga, melalui pintu jalan dunia orang mati sampai ke tempat Yesus duduk di singgasana kerajaan surga Yesus. Aku tekankan kerajaan surga Yesus, sebab aku yang milik Yesus dibawa ke surga Yesus 3 kali dengan jelas. 3 kali, kuulangi, 3 kali aku dibawa Yesus ke surga melalui pintu, bukan melalui tembok, bukan juga melalui jendela, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Tuhan menyuruh aku baca Injil Yohanes bab 10. Ini tanggal 20 September tahun 2021. Dan bukan tanpa sebab, tapi karena iman yang surut, iman yang terkontaminasi, banyak terjadi pada pengikut Kristus saat ini. Dan hal ini juga membuat Tuhan menyuruh aku membaca Injil Yohanes bab 10. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yohanes bab 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes bab 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ingat, kita kembali ke Markus bab 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Aku ini si kecil saja yang dibawa Yesus masuk ke surga. Ke surganya Yesus melalui pintu, yaitu pintu sumber terang, pintu dunia orang mati, dan pintu langit. Yesus sewaktu jadi manusia sebagai pelaku misi penyelamatan manusia diibaratkan gembala yang menuntun domba-dombanya agar selamat dunia dan surga tempatnya jika mati.
Jika Yesus di dalam Injil Markus menegaskan pada semua pengikutnya untuk percaya kepada Injil, maka percayalah kepada Injil. Sebab semua yang berasal dari Injil adalah kebenaran Yesus. Jika Yesus menegaskan bahwa Yesus gembala yang baik yang rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya, maka percayalah kepada Injil. Sebab Injil adalah kebenaran Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus tidak disalib. Yesus tidak bangkit pada hari ketiga. Yesus tidak diangkat ke surga setelah wafat dan bangkit di hari ketiga itu. Ada yang mengatakan demikian, tapi itu adalah kebohongan besar. Siapa yang bisa mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, bahwa Yesus diserupakan, bahwa Yesus tidak mati? Karena Yesus benar mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, dan naik ke surga. Jika Injil adalah kebenaran, berbahagialah kita yang telah jadi milik Yesus. Jangan bimbang dan ragu hatimu, jangan berprasangka bodoh jiwamu. Bersukacitalah sebab milik Yesus kenal Yesus. Dan Yesus pun kenal satu persatu miliknya di dunia ini. Jangan seperti hamba yang jahat tidak setia pada perkara kecil, hingga Raja Yesus melihat dari singgasananya saat hamba jahat ini dicampakkan mati di jurang pembakaran yang mengerikan. Sebab Raja Yesus pemilik dunia, pemilik alam kubur, pemilik neraka, pemilik surga Yesus. Aku milik Yesus, tidak kenal alam kubur yang lain selain alam kubur milik Yesus. Aku tidak kenal neraka yang lain selain neraka milik Yesus. Aku tidak kenal surga yang lain selain surga milik Yesus. Jadi ketiga pintu surga Yesus telah kumasuki berkat kasih dan perkenan Yesus Tuhan dan Rajaku. Maka barang siapa yang telah terikat baptis Bapa, Anak, Roh Kudus, jadilah setia pada Yesus Raja Surgawi, karena yang terbaptis adalah milik Kristus Yesus dan diakui sebagai keturunan Abraham dan berhak juga menerima janji Allah. Untuk terbaptis yang murtad, tinggalkan Yesus, renungkan pencerahan ini, bertobatlah dan kembalilah pada jalan kebenaran hidup Yesus, sebab tanda baptismu masih terikat di kerajaan surga Yesus yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.